Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita lanjut tentang Spring Boot. Di WA saya share bahwa materi kita masih tentang controller, yaitu penggunaan anotasi request param dan path variable. Ini adalah anotasi yang kaitannya dengan yang sering nampil di URL sebenarnya. Cuma nanti bedanya mana, nah kita bahas biar nanti ketika kalian membuat aplikasi basisnya Spring Boot bisa membedakan lah. Oh saya butuhnya request param, oh saya butuhnya path variable, karena mirip-mirip sebenarnya. Oke. Nah sebelum saya lupa, saya ingin memberitahukan bahwa untuk pertemuan besok saya harap kalian menginstal yang namanya Lombok. Saya coba pakai yang dari Spring Tools Lomboknya, tapi kok nggak pedes, nggak jalan. Jadi kita harus install dari luar. Kita install dari project Lombok. Saya share screen dulu ya. Apa itu Lombok? Lombok cabai. Oh, ada Facebook saya masih buka. Jadi kita project Lombok. Ini akan berguna nanti saat kita menggunakan setter dan getter ya. Ini project Lombok, download saja. Ini kebetulan versi terbaru. Udah, gitu. Download. Bentuknya jar. Biasa, jar. Kalau kemudian setelah ini kalian klik. Sharing screen saya jalan kan ya? Terlihat ya? Ya, ada respon. Terlihat nggak ya? Halo? Oh, ada chat. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ketika kita jalankan seperti ini, itu dia akan mencari IDE kita. Misalnya ini, kebetulan saya tepatnya di C, ini masih ada yang Eclipse dulu, set unchecklist. Nah, ini di checklist IDE kita, baru kita klik install update, seperti itu. Ya, nanti dia akan menginstal Lombok ke IDE kita. Ya, kita close. Karena saya udah install sebenarnya. Saya jalankan saja Spring Tool Suite. Nah, ciri bahwa sudah terinstall Lombok itu nanti kita bisa lihat di about dari Spring Tool Suite ini. Oke, saya launch dulu. Oke, kita tunggu, ini masih launching. Nah, kita cek apakah sudah ada Lomboknya atau belum. Di ini, di Hub, About Spring Tool Suite, di drag ke bawah, nah ini ada nih, Lombok versi 1.18.18, tuh sudah ada, gitu. Ya, ini saya ingatkan di awal biar nanti nggak lupa, khawatirnya kalau di terakhir saya kelupaan. Oke, itu untuk besok. Jadi hari ini masih controller, besok mulai persiapan proyeknya. Sehari berikutnya baru tentang CRUD-nya. Kemarin ada banyak usulan. Ada proyeknya yang kira-kira aplikasi apa gitu Pak? Ya udah nanti kita buat aplikasi sederhana semacam apa ya, pengumuman gitu. Intinya dia ada melibatkan CRUD. Ya dan nanti bisa di view, tapi masih belum ada admin ya. Kalau mau nanti tunggu video saya kalau ada waktu akan saya buatin yang aplikasi. Saya sedang belajar juga yang versi bahasa Inggris, ada dia tutorial juga lengkap juga kayaknya buat aplikasi. Nah, saya coba pelajari dulu nanti. Oke. Nah, kita mulai saja. Ini kemarin nih saya udah coba proyeknya. Kemarin kita di hari pertama, saya copy aja dari yang hari pertama ya. Copy, mana copy ya? Di atas, copy. Kemudian klik di luar sini, kemudian paste. Hari 1, hari 2, oke.
Semuanya saya close dulu. Not responding. Oke. Oke, kita pakai hari 2, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita baru sampai sudah controller sebenarnya, sudah mengisi. Di sini ada, oke. Nah, kita pakai di sini aja file yang kemarin. Nih, oke. Nah, kita akan pakai yang pertama adalah request param. Oke, seperti apa request param? Itu kalau biasa kalian kadang buka sebuah URL ya kan, project Lombok misalnya, user, tanda tanya, nama, sama dengan aku, nah seperti itu. Ini biasanya penggunaannya pakai request param. Nah, nanti ada juga yang parameter yang menggunakan garis miring seperti ini. Nah, ini biasanya menggunakan variabel. Nah, kita akan coba praktikkan. Oke, kita copy dulu nih. Ctrl C. Respon body saya hapus saja biar nggak bingung. Oke, ini ada nama metode yang sama, index. Saya ubah aja menjadi apa ya? Siswa. Ini juga kita ganti siswa. Kemudian ininya juga returnnya juga ke siswa. Nanti kita buat halaman siswa. Oke. Nah, karena kita mau melewatkan parameter, di sini kita pakai ini request param, kemudian values-nya nggak pakai sorry, nggak cerah ya, nama, kemudian string nama. Nah, kita melibatkan model, kelas model yang saya namakan panggil. Oke, ini masih merah, kita berarti perlu impor. Saya double klik impor model. Kalau nama saya lupa ya nama lengkapnya ya, model. Ya udah benar model. Ini udah nambah di sini. Masih merah. Oh, request param juga. Oke. Nah, sekarang kita deklarasikan, kita tugaskan panggil, kita tambahin add attribute, tapi yang atribut value ya, ini kan banyak ya. Yang ketiga. Jadi ketika panggil titik, kemudian ini yang baris ketiga ada add attribute object attribute value. Nah, seperti ini. Oke. Ini oke, begini ya, sorry. Oh ya, oke, 2 kali. Nama, kemudian koma, nama. Silang ya. Oh ya, titik koma belum. Salah tambah. Oke. Ini ada error. Kemudian baru kita buat file view-nya di kemarin di mana ya? Di templates.
Ini kemarin ada indeks. Indeksnya, oh saya belum melibatkan theme-nya. Nanti kita perbaiki. Saya copy aja nih dari sini. Kemudian di template paste. Belum disimpan. Oke. Saya namakan, oh apa ya ini, siswa. Oke. Pastikan siswa terbuka dulu. Oke, sekarang siswa. Nah, kita masukkan apa namanya itu timnya. XML NS.2 label header sama dengan kutip HTTP. Sebenarnya ada namanya apa ya itu autocomplete, cuman saya belum dapat autocomplete-nya nih. Time live kemarin ya, ternyata besar atau kecil kemarin ya. Jadi seperti ini kita terlibatkan, kita mau menggunakan TH ini soalnya ya, seperti itu. Kemudian kita pakai A1. Oke, seperti ini. TH, itu 2. X. Kemudian sama dengan kutip 2 kali. Kutip sekali. Oke, sorry. Nah, 1. Ulang dulu. Nah, ini. Kemudian kita panggil hi. Spasi. Ya, Dimas, mau nanya apa Dimas? Raise hand, Dimas, mau nanya apa? Boleh. Kepencet kah? Terus gelar pembuka nama. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, udah ya. Sekarang saya klik kanan di hari 2, biar nggak salah. Sebenarnya kita bisa langsung klik dari sini loh, menjalankan. Kalau saya lebih suka klik kanan biar pas, hanya menjalankan di aplikasi yang klik kanan tadi. Belum disimpan, oke. Oke, udah jalan. Sekarang kalau 80 garis miring tadi apa ya? Saya lihat dulu kodenya ya. Saya lupa controllernya. Oh, slash siswa. Jadi slash siswa nama. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah request param. Kita bisa ganti di sini namanya misalnya ini ganti yang lain. Oke. Walaupun isi angka ini dianggap string karena tadi string ya. Kalau ingin jadi integer ya ganti integer, tadi kan string. Tuh. Ini Dimas nggak nanya ya, cuman kepencet ya, raise hand-nya ya. Kepencet Pak, iya kepencet tadi. Oke. Oke, itu yang pertama. Ada yang mau bertanya tentang request param? Mungkin memang belum terlihat bedanya nanti dengan path variable. Kita lanjut saja kalau gitu, biar apa ya? Biar paham bedanya dengan path variable memang apa sih? Oke, kita tambahin di page controller lagi. Kita copy aja dari yang sudah ada. Oke, Ctrl C. Oke, sekarang saya namakan ya. Oh,
Kita mau buat sekarang variabel ya. Tampil. Nah, kalau ini nanti pakai seperti ini. Oke. Cuman bukan request param lagi, tapi namanya add variabel string nama. Ini saya blok. Ini masih tanda seru. Kita impor. Import add variabel. Belum mau. Oh, namanya masih siswa. Kita ganti. Jadi tidak boleh sama di sini namanya. Kita ganti apa ya? Tampil gitu ya. Menampilkan. Oke, ada error. Ya. Kemudian ininya nama filenya tampil juga. Oke, panggil juga. Panggil atribut nama-nama. Ya. Sekarang kita copy yang tadi siswa yang di template nih, kita copy siswa, kita paste, kita namakan tampil. Belum disimpan, oke, oke. Kita tidak perlu ubah, kita masih pakai isinya sama, mirip dengan yang tadi siswa. Cuma ketika kita panggil di sini, kita ubah bukan lagi siswa, tapi sesuai dengan device control tadi. Nih, tampil garis miring nama kita isi siapa. Oke, jadi gini. Tampil garis miring. Belum tak ini ya. Belum di reload, maaf. Nih, kita reload. Nah, ya, ini ada merah kecil, ini untuk restart istilahnya. Jadi kita klik, dia akan merestart. Nah, seperti itu tampilannya. Oke, mirip kan dengan yang tadi. Ini yang variabel, biarnya seperti ini. Saya gedein dulu biar kelihatan. Nah, setelah add variabel. Sedangkan ini adalah request param. Nah, secara fungsi kelihatannya sih mirip dan cuma beda di URL, tapi nanti kalian akan menemui kasus biasanya sih untuk request param ini untuk data statis. Data statis itu yang nggak berubah, kayak yang baca dari database itu kan kalau udah tersimpan database kan statis sifatnya ya. Sedangkan yang part variabel untuk data dinamis, data yang bisa berubah setiap saat, yang misalnya masih di interface belum disimpan ke database misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita contohkan untuk penggunaan part variabel, misalnya kita buat metode kalkulator misalnya, penjumlahan lah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada ya. Kita copy yang request mapping tampil nama, Ctrl C. Seperti ini. Ini 2 kali nama misalnya.
tampilnya saya ganti kalkulator. Namanya beda. Kemudian karena dia ada 2 angka nanti melibatkan, berarti ini karena angka saya ganti ini bukan string lagi tapi integer. Sorry, ini bukan nama ya, berarti angka ya. Sorry. Angka 1, 2. Integer. Angka 1. Integer lagi. 2. Terus ini ada error, panggil atribut nama. Oh iya, ini kan tadi angka ya, itu yang udah nggak kenal lagi. Kenalnya adalah angka 1. Ini juga angka 1. Oke, ini kita copy. Paste, ganti dengan angka 2. Angka 2 kan bisa resolve variabel. Oh iya, ini M. Oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita buat HTML-nya. Kita copy dari tampil. Copy. Template. Paste. Ini belum disimpan, kita simpan. Kita namakan kalkulator. Oh ya, ini belum saya ubah jadi kalkulator karena tadi filenya ada kalkulator. Kita memanggil HTML kalkulator. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita sedikit ubah untuk karena dia ini untuk menjumlahkan, jadi seperti ini. Ini nggak perlu high, langsung saja. Tadi angka ya, angka 1 tambah dolar untuk oke, kira-kira seperti itu. Nah, saya restart. Oke. Saya lihat tadi patch-nya apa tadi? Tampil angka 1, angka 2. Oke. Di localhost 3, 4. Error. Ada yang salah. Bentar ya, saya cek dulu ya. Angka 2 model panggil. Tadi errornya apa ya? Tampil 34. Sini udah nggak ada error ya. Angka 1, angka 2 udah bener, panggil add atribut, return kalkulator, tampil angka 1, angka 2. Oh, biar nggak membingungkan, ini coba kita gantilah. Nah, ada tampil juga, akhirnya dianggap ini. Oke. Sudah jalan, kita refresh. Bukan tampil tapi kalkulator. Nah, tadi kan ada metode yang menggunakan tampil ya. Si error kalkulator. Benar tuh tulisannya. Kalkulator angka 1, angka 2. Dan juga. Kurang tutup ya.
Angka 1 garis miring angka 2. Kebanyakan nih. Ah, gini. Oh, harusnya nggak gini nih. Gimana ya? Oh iya benar ya. Oh ya, saya cek dulu ya. Memang butuh kejelian. Kutipnya sudah benar. Profit string kalkulator. Add path variable. Add variable integer. Angka 1. Oh, ini pakai add path lagi. Jadi tadi kenal di sini. Kali add variable. Setiap deklarasi apa namanya ya? Variabel ini menggunakan pet variabel lagi. Saya restart. Dah jalan. Semoga jalan. Oke. 3 tambah 4 7. 3 tambah 5 8. Oke, kelihatan ya. Jadi nanti ada beberapa proses bisnis yang membutuhkan pet variable ataupun membutuhkan request param. Besok kita mulai apa namanya itu proyeknya. Oke. Nah, untuk kita cek lagi perbedaan dari request param dan path variable itu adalah penggunaan plus. Misalnya kalau tadi apa ya? Ini. Misalnya ini path variable. Kalau kita isi plus, misalnya kan wujud A plus B. Ini muncul. Oke. Sekarang kita request param. A plus B. Jadi space-nya. Jadi tidak dimunculkan karakter-karakter yang seperti plus itu nggak muncul, hanya ruang kosong saja. Ini di request param kalau di pet variable itu muncul. Oke, ini dasar 2 hari ini kita dasar. Rencananya sih kemarin saya bilang kita udah mulai hari ini, tapi ternyata lumayan panjang persiapannya. Ya udah kita pecah lagi. Hari ini kita bahas controller saja antara request param dan pet variable seperti itu. Nah, kalau besok kita mulai persiapan lagi untuk nanti buat ya masih di controllernya, persiapan database-nya segala macam besok. Dan di hari Jumatnya baru kita CRUD-nya. Gitu. Ada yang bertanyakan? Ini sekitar 30 menit lagi kita udah selesai. Agustinus mau tanya? Saya sambil share apa ya? Ini apa namanya? Daftar hadir belum saya share. Tekan Ctrl Option. Chatnya mana chatnya? Jadi saya nggak mau. Saat stop screen dulu ya. Oh ini. Kolom chat. Itu silakan ini ya, isi daftar hadirnya ya. Yang hadir hari ini ada 27. Berkurang, kemarin bisa 40, sekarang 27. Tanya dari Agustinus. Pak, kalau nggak pakai anotasi hadir dan langsung siswa nama model panggil. Coba lah. Jadi coba Gus. Kalau saya kok nggak ini ya.
akan banyak kendala nanti di belakangnya kalau saat kita sudah programming, terutama tadi kaitannya dengan URL tadi. Karena ini kan dia akan mengimport tadi beberapa kelas yang dibutuhkan untuk request param, ya kaitannya parameter. Dan kalau misalnya mau yang bentuknya path, berarti dia harus import path tadi. Kalau langsung biasanya hanya OP yang versi standar. Kita belum menggunakan Spring Boot. Jadi Spring Boot itu punya aturan sendiri. Dia Java, tapi dia cara penggunaannya dikasih anotasi-anotasi tadi. Dia sebenarnya miring Spring, cuma dengan beberapa keunggulan tanpa perlu setting beberapa banyak hal. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Itu absensinya. Saya share. Siapa lagi tuh yang raise hand? Leonard? Halo. Ya. Perbedaan request param sama method get apa? Request param Sama method get. Sama method get. Ya. Ya, jadi kalau method get itu kan itu dari sisi nanti dari sisi apa namanya interface-nya dulu. Kalau ini dari sisi controllernya. Yang get post itu kan? Iya, Pak. Ya, itu dari sisi ini nanti. Jadi ini dari sisi yang kita bahas dari sisi controllernya. Kalau podcast itu dari sisi view ya. Nanti kalau ada namanya inputan yang sifatnya post, nah baru nanti pakai yang post atau get. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, jangan lupa yang Lombok di-download dulu, di-install, karena besok kita pakai untuk mempermudah kerja kita. Gitu. Mungkin sedikit lebih lama besok, karena ada beberapa file yang perlu kita buat, persiapan. Dan Jumatnya mungkin sedikit lebih lama. Kalau misalnya dimungkinkan, besok kita mulai jam 3, saya nggak tahu kan, masalahnya besok kelas 3 itu kesini semua, kita jadwalkan, datang ke lab. Kalau bisa selesai jam 3, kita majukan jam 3. Tapi biasanya infonya nanti saya di awal, bukan mendadak ya. Saya siang, kayaknya mungkin nih dilaksanakan jam 3. Oke, tapi kalau udah mepet-mepet nggak saya umumkan, tetap jam 4. Khawatirnya banyak yang nggak tahu. Oke? Udah ya. Terus kemarin saya menyebutkan tentang LTS, long term service, saya bilang, ya daya ingat saya sudah. Jadi itu long term support, dukungan jangka panjang. S-nya support, bukan service ya. Mohon maaf, daya ingatnya sudah berkurang banyak. Support. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dikoreksi, silakan koreksi, termasuk di lewat apa itu namanya itu, daftar hadir kan saya berikan kolom pertanyaan ataupun mengkoreksi apa yang saya jelaskan, barangkali kayak kemarin LTS saya salah sebut, ya. Tuh. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini masih ada Pak Agustinus masih rasain, mau tanya lagi Gus? Nggak ada. Oke, terima kasih. Di chat Pak tadi Pak. Agustinus, Pak, yang kalau di view itu sintak apa saja Pak di view? Sintak apa ya? Maksudnya? Yang ini. Ini hanya HTML biasa, jadi tag header TH itu. HTML 5. Juga dia mengarah ke Teamleaf. Kemarin kita pakai Teamleaf kan, karena dia mau pakai Teamleaf, label header-nya ini harus dideklarasikan, karena kalau enggak nanti error.
Oh. Oke, nggak ada ya? Mana ya? Java ada dolar. Maksudnya apa ya Java ada dolar? Java ada dolar. Saya kurang tahu yang terakhir Gus, Java ada dolar saya nggak paham. Mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih. Kalaupun nanti ada pertanyaan boleh di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya N ya.